Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pujatri Andini Nasution. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2222230025. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa itu bahasa dan komunikasi. Yuk kita simak videonya. Pasti teman-teman semua tidak asing dong dengan bahasa dan komunikasi. Tapi, pernahkah kalian bertanya, bahasa itu apa sih? Yuk kita ketahui. Bahasa dan komunikasi. Bahasa itu apa sih? Seperti yang teman-teman lihat, pada hakikatnya bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang mana suka atau arbitrer dan hasil kesepakatan atau konvensi para penuturnya, serta digunakan dalam lingkup budaya tertentu oleh komunitas penggunanya. Sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan ketika berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi, dan menjalin hubungan sosial dengan aneka maksud. Bahasa dibentuk dari seperangkat unsur terbatas untuk melahirkan kalimat atau ujaran yang tidak terbatas. Dalam bahasa ada beberapa definisinya loh. Di sini saya mengambil 2 definisi bahasa menurut para ahli dari Pei dan Gaynor 1954 halaman 119 dan DeVito 1970 halaman 7. Pei dan Gaynor 1954 halaman 119 berisikan bahwa bahasa adalah satu sistem komunikasi dengan bunyi, yaitu melalui alat ujaran dan pendengaran antara orang-orang dari kelompok atau masyarakat tertentu dengan mempergunakan simbol-simbol vokal yang mempunyai makna arbitrer dan konvensional. Yang kedua dari DeVito 1970 halaman 7. Bahasa adalah sistem dari simbol-simbol yang secara potensial mengacu kepada dirinya dan terstruktur yang mendata benda-benda, kejadian-kejadian, dan hubungan-hubungan di alam dunia. Teori asal mula bahasa dapat dikelompokkan menjadi 2 versi, yaitu versi teori tradisional dan versi pendekatan modern. Dalam versi teori tradisional ini juga memiliki beberapa versi teori. Yang pertama, Puh-Puh teori atau teori Puh-Puh. Penamaan teori ini diajukan oleh Max Muller 1823 sampai 1900, yaitu salah seorang ahli filologi berkebangsaan Jerman. Menurut Darwin, kualitas bahasa manusia dibandingkan suara binatang berbeda dalam tingkatannya saja. Bahasa manusia, seperti halnya manusia sendiri, berasal dari bentuk yang primitif, barangkali dari ekspresi emosi saja. Misalnya, perasaan jengkel atau jijik diucapkan dengan mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Bunyi yang dikeluarkan itu terdengar seperti puh atau pis. Karena itu, Max Muller menyebut teori ini dengan puh-puh teori. Teori ini kemudian ditentang oleh Edward Sapir 1884 sampai 1939 dari Amerika Serikat dalam buku Al-Wasilah 1993 halaman 3. Yang kedua ada Ding Dong teori. Menurut teori ini, manusia memiliki insting yang istimewa untuk mengeluarkan ekspresi, ujaran bagi setiap kesan sebagai stimulus dari luar. Kesan yang diterima melalui indera laksana pukulan pada bel sehingga melahirkan ucapan yang sesuai. Namun, pada akhirnya, Max Muller menolak teori yang telah dikemukakannya sendiri. Yang ketiga ada Yo-He-Ho teori. Menurut teori ini, bahasa pertama lahir dalam satu kegiatan sosial. Pada zaman dahulu, sekelompok orang primitif bekerja sama secara sosial sehingga pada kegiatan tersebut terlahirkanlah bahasa. Sewaktu orang primitif bekerja sama, pita suara mereka bergetar lalu melahirkan ucapan khusus untuk setiap tindakan. Ucapan yang dilahirkan tersebut akhirnya menjadi sebuah penamaan seperti bev atau angkat, res atau diam, dan sebagainya. Yang keempat ini ada Bow-Bow teori. Berdasarkan teori ini, kata-kata yang pertama lahir adalah tiruan terhadap suara guntur, angin, ombak, air sungai, suara kokok ayam, atau bunyi itik. Max Muller kemudian membantah teori ini dengan menyatakan bahwa teori ini hanya berlaku bagi kokok ayam dan bunyi itik, sedangkan komunikasi bahasa lebih banyak terjadi di luar kandang.
Nah, untuk yang terakhir ada gestur teori. Teori ini menunjukkan penggunaan isyarat oleh pelbagai binatang dan juga sistem isyarat yang dipakai oleh orang-orang primitif. Salah satu contoh adalah bahasa isyarat yang dipakai oleh suku Indian di Amerika Utara. Ketika berkomunikasi dengan suku-suku yang tidak sebahasa, menurut Darwin, walaupun isyarat itu digunakan dalam berkomunikasi, dalam beberapa hal tidak dapat dipakai. Umpamanya, orang tidak dapat berisyarat di tempat gelap, atau kalau kedua tangan sibuk membawa sesuatu, atau kalau lawan bicara tidak melihat isyarat. Dalam kondisi demikian, orang primitif harus berkomunikasi dengan isyarat lisan. Dari sinilah bahasa lisan mulai berkembang. Selain teori-teori yang dipaparkan tersebut, tentunya masih banyak versi teori atau cerita spekulatif seputar asal mula bahasa manusia yang masih kental warna tahayul. Misalnya, kisah asal mula bahasa yang diriwayatkan oleh Andreas Kemke dan kisah asal bahasa yang didongengkan oleh Goropus Becanus, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, ada pula kisah awal mula bahasa yang disampaikan oleh Leibniz. Mereka meriwayatkan awal bahasa tanpa dukungan fakta dan bukti empiris, sehingga tergolong sebagai teori tradisional yang sangat kental dengan mitos. Nah, kini kita sudah masuk ke versi pendekatan modern. Menurut pendekatan modern, manusia dilahirkan sempurna. Manusia memiliki perlengkapan fisik untuk berbicara. Otto Jespersen 1860-1943 menyatakan bahwa ada persamaan perkembangan antara bahasa bayi dan bahasa manusia primitif. Bahasa manusia primitif hampir tidak memiliki arti seperti lagu saja. Hal itu serupa ucapan-ucapan bayi. Namun, lama-kelamaan ucapan tersebut berkembang menjadi sempurna. Para ahli antropologi menyimpulkan bahwa manusia dan bahasa berkembang bersama. Manusia ada di bumi ini kurang lebih sudah 1 juta tahun lamanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya menjadi Homo sapiens. Dengan demikian, dalam ancangan yang modern, asal mula bahasa diungkap tidak secara spekulatif atau perkiraan, melainkan dilandaskan pada temuan dan berbasis data empiris. Artinya, penelusuran asal mula bahasa tidak dilakukan secara ilmiah melalui kerja ilmu pengetahuan yang empiris, logis, sistematis, tuntas, teoritis, dan objektif, serta tidak intuitif dan subjektif. Apa sih komunikasi itu? Nah, kita sudah sampai pada komunikasi. Komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan, atau pendapat dari setiap partisipan. Komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Dan berkomunikasi itu berarti berusaha mencapai kesamaan makna. Instrumen komunikasi antar manusia yang utama adalah bahasa. Istilah komunikasi yang semula merupakan fenomena sosial, kemudian menjadi ilmu yang secara akademis berdisiplin mandiri. Dewasa ini dianggap amat penting sehubungan dengan dampak sosial yang menjadi kendala bagi kemaslahatan umat manusia akibat perkembangan teknologi. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan sesamanya guna mempertahankan hidup. Kerjasama itu dapat terlaksana jika manusia dapat melakukan kontak komunikasi dengan sesamanya. Nah, dari penjelasan yang tadi, pasti teman-teman bertanya, kaitannya bahasa dengan komunikasi itu seperti apa? Yuk kita lihat. Para ahli mengemukakan kaitannya bahasa dengan komunikasi. Di sini saya mengambil 2 para ahli, yaitu Barber dalam buku yang berjudul The Story of Language 1964 halaman 21, menegaskan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda yang berhubungan dengan lambang bunyi-bunyi suara dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk berkomunikasi. Dan yang kedua ada Wardauk dalam buku yang berjudul An Introduction to Linguistics 1922 halaman 3 mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi antar manusia. Bahasa dan komunikasi saling terikat. Bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, membangun hubungan, dan membagikan pengetahuan. Komunikasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang baik tentang bahasa dan penggunanya. Komunikasi melibatkan penggunaan bahasa secara lisan, tulisan, atau bahkan isyarat.
Bahasa memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan dengan cara yang terstruktur dan dapat dipahami oleh penerima. Ini memungkinkan kita untuk berbagi pengetahuan, membangun hubungan, mempengaruhi orang lain, dan bekerja sama dalam berbagai konteks sosial. Selain itu, bahasa juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan sosial seseorang. Bahasa memungkinkan kita untuk menyampaikan nilai-nilai, norma, dan tradisi dari suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Bahasa juga dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman kita tentang dunia. Nah, tadi teman-teman semua sudah melihat apa itu bahasa, definisi bahasa, teori asal mula bahasa, dan apa itu komunikasi, kaitannya bahasa dengan komunikasi. Dan sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan pembahasan video ini. Dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah alat utama yang digunakan dalam komunikasi manusia. Komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi, gagasan, dan emosi antara individu atau kelompok. Bahasa memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi efektif. Bahasa dan komunikasi adalah dua hal yang sangat erat hubungannya. Bahasa adalah sistem simbolik yang digunakan untuk mengkomunikasikan makna antara individu atau kelompok. Sedangkan komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua atau lebih individu atau kelompok. Bahasa memungkinkan kita untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan ide-ide kita kepada orang lain. Sedangkan komunikasi memungkinkan kita untuk memahami dan merespon pesan yang diterima dari orang lain. Keterampilan bahasa dan komunikasi yang baik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Dengan keterampilan bahasa dan komunikasi yang baik, kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Saya pribadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.